Shalom, selamat pagi kepada seluruh pemirsa GKPS TV. Selamat pagi dan selamat berbahagia hari ini. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita satukan hati untuk mohon pertolongan Roh Tuhan untuk pagi ini kita menerima sabda kehidupan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk kasih yang baru yang boleh kami terima dari Engkau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang akan kami dengar bersama. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk mempercayainya dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Bapa, kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini adalah yang tertulis di kitab Ulangan 9 ayat yang ke-6. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu, Tuhan Allahmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk diduduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Saudara-saudara sekalian, bangsa yang tegar tengkuk adalah sebutan Musa untuk bangsa Israel. Sebutan ini lahir dan dia sampaikan berdasarkan pengalaman dia berjalan bersama dengan mereka selama 40 tahun, mulai dari Mesir sampai ke padang gurun. Musa mengenal mereka dengan baik. Ia tahu mereka adalah orang-orang yang keras kepala dan memberontak. Tegar tengkuk adalah metafora untuk sifat yang keras. Keras kepala. Sifat yang enggan dan tidak mau untuk tunduk pada kedaulatan Tuhan walaupun Tuhan Allah berulang kali menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Tetapi orang Israel terus-menerus menolak, taat pada perintah dan meragukan janji-janji Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Musa ini adalah ketika bangsa itu bersiap memasuki tanah perjanjian. Musa ingin umat Tuhan memahami bahwa Tuhan tidak melakukan itu semua karena mereka benar, bukan karena kebenaran mereka. Tetapi karena Tuhan menepati janji yang Dia telah nyatakan kepada nenek moyang mereka. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Tuhan menyatakan kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang besar melampaui segala dosa, melampaui segala pemberontakan kita. Bahkan Tuhan mencintai orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk. Ini menyadarkan kita betapa besarnya kasih karunia Tuhan. Tuhan memberikan tanah perjanjian kepada orang-orang Israel, walaupun mereka adalah sekelompok orang berdosa yang keras kepala. Fakta bahwa Allah mencintai, mengasihi dan setia kepada orang-orang ini mengingatkan kita betapa Tuhan mencintai saudara dan saya. Tuhan mampu mencintai saudara dan saya. Apapun dan bagaimanapun besarnya dosa dan pemberontakan kesalahan yang kita lakukan. Kasih karunia Tuhan yang dipaparkan kepada kita adalah kebaikan yang tidak layak kita terima dari Tuhan. Sama seperti ketika dikatakan di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu,
Jangan ada orang yang memegahkan diri. Seperti orang Israel, kita sering sekali menolak kehendak Tuhan. Tetapi hari ini kita dipanggil untuk kembali menyadari bahwa apapun yang kita terima dalam hidup kita, apapun yang kita miliki dalam hidup kita, bahkan ketika kita masih hidup hari ini, ketika kita masih mampu menjalani tugas dan tanggung jawab kita, semuanya bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena pekerjaan yang benar yang kita lakukan, tetapi semuanya ini adalah karena kasih karunia Tuhan, adalah bukti nyata bagaimana Tuhan mengasihi dan mencintai kita dengan cinta yang tidak pernah berkesudahan, dengan kasih yang tidak pernah berhenti mengalir, mencurahi kehidupan kita. Kiranya fakta ini mengundang kita, memanggil kita untuk bertobat dan tunduk kepada kehendak Tuhan. Memanggil dan mengingatkan kita untuk mau bersedia taat kepada kehendak Tuhan. Mempercayai janji-janji Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang terus kita kecap dan rasakan walaupun kita memberontak dan berdosa. Tetapi Allah setia memberikan kasih karunia itu kepada kita. Kiranya itu mendorong kita untuk menyadari keberadaan Tuhan yang menanti kita kembali, yang menanti kita untuk taat, yang menanti kita untuk mengasihi Dia, mengenali, mengecap, merasakan, dan menghidupi kasih karunia Tuhan di sepanjang detak jantung kita. Seharusnya kiranya menuntun kita kepada rasa syukur, ketaatan, dan keinginan untuk melayani, untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk kembali menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan dalam hidup ini. Selamat untuk menghidupi kasih karunia Tuhan hari ini. Semua itu boleh kita nikmati, kita terima karena cinta kasih yang tak berkesudahan yang Dia anugerahkan bagi kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah di surga, atas cinta kasih yang tak berkesudahan yang Kau curahkan bagi kami. Kiranya Tuhan, cinta kasih-Mu memanggil kami, menuntun kami untuk menyadari keberadaan kami sebagai orang-orang tercinta yang tak pernah Engkau lupakan dan biarkan sendiri dalam perjalanan kami. Kiranya kasih dan kuasa cinta-Mu yang begitu kuat memampukan kami untuk kami bersedia kembali kepada Tuhan dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Sehingga Tuhan hidup dan apapun yang kami kerjakan, melaluinya kami boleh menjadikan itu sebagai altar puji, sembah, dan syukur kami kepadamu. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas
bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami tahu hatimu ada di bangsa ini. Bangsa ini, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, atas seluruh bumi. GKPS TV